Oke, saya diingatkan dalam satu materi tentang Yesus datang pada kali yang kedua menjemput mempelainya, yang adalah gambaran bumi dunia, dan menjemput mempelainya yang setia. Oke, dan itu terkait dengan material kristal, material mutiara yang terpendam, dan harta yang terpendam yang lepas dari kemunafikan, ragi, dan semua dalam balutan keaslian, dan itu menjadi sebuah kedatangan. Oke, tetapi gambaran dunianya bukan dia datang dalam bentuk kehantuan, tidak, tetapi ada bahasa filosofi permukaan, dalam, kedalaman. Itu terkait dengan mempelai, itu terkait dengan penjemputan yang setia, kedatangan, terkait dengan kaki, dan itu adalah terkait dengan yang namanya keintiman. Itu sebabnya gambarannya adalah seorang mempelai pria dan mempelai wanita yang akan mengembalikan sebuah sebuah dinamika yang hilang, rasanya tawar. Nanti kita terkait arti kata pernikahan di sebuah perumpamaan tentang anggur, mukjizat anggur di pernikahan Kana ya. Kana di N, kanan. Karena pakai N, kenapa? Karena ada di ending, gitu kan? Jadi ada di ending di mana rasa itu sudah tidak ada, dan ibunya Yesus berkata, lakukan saja apa yang diminta. Itu sebabnya nanti terkait, dan materialnya saya sudah sampaikan. Kalau materialnya, walaupun saya kadang memprosesnya saya harus masukkan, ya katakanlah semua yang jahat itu biarlah saya hisap masuk, tetapi sampai di akhir pencuciannya saya harus cuci dengan yang terkait dengan alkohol dan membuatnya higienis. Itu sebabnya untuk kategorinya saya akan lampirkan dalam gambar, dan itu benar-benar terkunci di dalam sebuah pemahaman pengenalan, bukan hanya sekedar tahu, karena kategori benda-benda pernikahan dengan cinta ini harus di level tahu, kenal, mengerti, memahami, dan menerapkan. Baru panca, baru nanti kita ke arah six sense-nya. Six sense itu adalah dinamika logika, dinamika akal sehat, otak yang bekerja sama, bukan krusial tetapi esensial. Esen dengan sense itu adalah terkait dalam persamaan. Itu sebabnya six sense dengan esensial, empati, saripati, harga diri atas sebuah kesadaran gambar diri dari simpati. Itu sebabnya terkait itu semua, dan kita tahu bahwa Yesus itu adalah gambaran kristal. Itu sebabnya saya bukan debat ya, kalau debat nggak ada yang menang juga debat lawan gua. Jadi saya katakan kepada mereka yang membawa bendera agama, saya bilang, stop membawa bendera agama dalam sebuah konten apapun juga yang akan menimbulkan perdebatan. Saya bilang, gunakan istilah kristal saja. Gunakan istilah Tuhan itu, kembalikan pada matahari dan bulan. Oke? Kemudian gunakan kata Allah. Kenapa? Karena ada masing-masing kotak-kotak yang sekarang lagi dimanfaatkan keadaan untuk semakin panas dan makin membuat Anda konflik batin. Itu sebabnya kita tanggalkan, kita naikkan levelnya ke sebuah pengetahuan di mana ornamen materialnya itu adalah lintas planet keterciptaannya. Di mana sejarahnya saya sudah ungkapkan bahwa sejarah planet itu bukan sejarah Tuhan Allah dan dewa, para hantu-hantu, tidak. Itu sejarah tentang penciptaan, dan itu di luar dari manusia. Kalau nggak percaya, lu tanya anjing. Nah, hal itulah yang dituliskan, bahkan dibangun di mana? Di Sphinx piramida. Itu sebabnya Sphinx itu adalah gabungan antara manusia dengan kepala, logika sehat, dan posisi anjing. Jadi kalau Anda membawa ketuhanan, kealahan, kedewaan, dan apa saja yang Anda, aliran-aliran apa ya, kalau Anda tidak percaya, ya lu tanya anjing. Masih nggak percaya juga, ya lu tanya burung. Itu sebabnya disitulah maknanya. Nah, kita akan angkat pada material. Kenapa pada material? Batu itu sangat penting, apalagi di fundamental kita yang berjalan pada masuk gerbang digital. Kita ingat bahwa digital itu adalah gadget. Digital itu tab.
Dan kalau Anda putar balik itu terkait dengan batu, dan kalau dikasih nama Jero, dikasih logo Jero, iya jadi obat. Oh, batu. Oke, jadi tentang tab, tentang digital, itu sebabnya saya bawa dunia Mesir di mana Ang itu ada. Itu terkait dengan sebuah era di mana digital yang sama yang kita punya sekarang itu udah ada di sana. Buktinya apa? TV layar besarnya mungkin pergerakannya belum secanggih sekarang dengan ornamen-ornamen rekaman yang bergerak. Di sana adalah basic fundamental digital yang pertama. Itulah sebabnya saya sangat kecewa ketika kita punya catatan leluhur kita dikatakan sesat. Apa itu? Dinamika dan anime. Lah, buktinya lu digital, dinamika dan anime, berarti lu sesat semua dong. Yalah, lu sesat. Kenapa? Bokep yang lu tonton. Itu sebabnya kita memunafikan apa yang kita sampaikan tanpa kita mengetahui. Itulah yang saya sebut masalah global dan keseluruhan. Apa itu? Sombong karena tidak tepat pada tempatnya, tetapi seolah-olah sudah jaya dan hebat dalam pendidikan, dalam sertifikasi, ya kan, dalam pergaulan, dalam penggayaan, dalam penampilan, dalam kekayaan, yang akhirnya ditunjukkan basicnya dan arah pastinya ya lu goblok dan nilainya cuma sampah. Itu sebabnya kita kalau peka melihat ciri-ciri dari sarjana jadi tukang gojek, ya kan, kemudian dari orang-orang yang sudah pendidikan sarjana ini sarjana ini, cuma lulus cuma jadi pedagang franchise yang lu bisa sampai nggak perlu sekolah. Ya perlu sih sedikit biar lu tahu baca sama ini, nggak usah tinggi-tinggi. Artinya lu nggak perlu nyusahin orang tua, ya kan? Akhirnya cuma jadi seperti itu. Tapi itu sebuah kondisi yang dikondisikan. Itu sebabnya saya berdiri di sebuah dibilang movement juga saya nggak terlalu movement juga gitu kan. Saya cuma sesuai dengan panggilan, purpose, destiny, dan saya berdiri di sana. Saya harus jadi seperti ini walaupun dihalang-halang nggak apa-apa. Yang penting saya sudah berdiri di sana dan saya jalankan. Yang saya jalankan adalah tagar kerek naik harga diri asli bangsa Indonesiaku. Itulah yang saya tagarkan, tapi nggak direspon, nggak masalah buat saya. Kenapa? Karena panggilan saya adalah panggilan saya. Anda tidak dipanggil nggak masalah, tapi kelak kalau Anda manggil ya karma akan bicara. Itu sebabnya ada banyak hal yang kita tahu. Kenapa? Proxy war, pro X Y war tentang digital. Silakan Anda pakai semuanya. Mau masalah militer, bukan militer perang, tapi militer tentang keterkutukan, ornamen-ornamen alam-alamin kecil yang kita sebut bakteri. Dan saya sudah tuliskan semua sejarah tentang timbulnya masalah kesehatan karena penolakan di ironi tragedi, penolakan edukasi Ang kehidupan. Oke, itu yang saya bisa sampaikan. Kita akan masuk pada sebuah dinamika realita penggenapan sebuah tulisan suci di mana itu terkait dengan mempelai, aktivasi, tetapi saya tidak bisa jelaskan lebih terperinci mengingat itu adalah di dalam kedalaman. Itu sebabnya saya akan lampirkan pada gambar. Beruntunglah mereka yang tahu, mengenal, mengerti, memahami, dan baru bisa menerapkan. Oke, masih bersama dengan saya. Saya akan ajarkan Anda memiliki keras esensial alias six sense.